Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan 40 hadis mengenai keutamaan Al-Qur'anul Karim. Hadis ke-1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu. Dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ulang. Dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dari hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, dari kitab At-Targhib. Faedah: dalam sebagian besar kitab hadis ini diriwayatkan dengan menggunakan huruf waw, artinya dan, sebagaimana terjemahan di atas. Maka keutamaan yang disebutkan menurut terjemahan di atas diperuntukkan bagi orang yang belajar Al-Quran dan selepas itu mengajarkannya kepada orang lain. Namun di dalam beberapa kitab lainnya ada yang diriwayatkan dengan menggunakan huruf waw, maknanya atau, sehingga apabila diterjemahkan akan memiliki arti yang terbaik adalah orang belajar Al-Quran atau yang mengajarkan Al-Quran masing-masing. Dari keduanya memiliki kebaikan dan keutamaan tersendiri. Al-Quran adalah inti agama. Menjaga dan menyebarkannya berarti menegakkan agama, sehingga sangat jelas keutamaan mempelajari dan mengajarkannya. Meskipun bentuknya berbeda-beda, derajat yang paling sempurna adalah mempelajari maksud dan kandungannya. Derajat yang terendah adalah hanya mempelajari bacaannya saja. Hadis di atas dikuatkan dengan hadis mursal yang diriwayatkan oleh Syekh Sa'id bin Sulaim rahmatullahi alaihi, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang telah mempelajari Al-Quran akan tetapi dia menganggap bahwa orang lain yang diberi kelebihan lain kenikmatan dunia lebih utama darinya, berarti ia telah meremehkan nikmat Allah SWT yang dikaruniakan kepadanya. Sebagaimana akan diterangkan dalam hadis-hadis ini. Dalam hadis-hadis selanjutnya, Al-Quran itu lebih utama daripada segalanya. Disebutkan di dalam hadis lain oleh Mula Al-Qari rahmatullahi alaihi bahwa barang siapa yang mempelajari Al-Quran maka ia telah menyimpan ilmu kenabian di dalam kepalanya. Sahal Tusturi rahmatullahi alaihi berkata, tanda-tanda cinta kepada Allah SWT adalah tertanamnya rasa cinta terhadap golongan orang yang mendapatkan naungan arsy billahi ketika hari kiamat yang penuh ketakutan adalah orang yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dan orang yang mempelajari Al-Quran ketika anak-anaknya selalu membacanya sehingga masa tuanya. Lanjut. Hadis kedua dari Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb tabaraka wa ta'ala berfirman, barang siapa yang karena kesibukannya membaca Al-Quran tidak punya waktu untuk berzikir dan berdoa kepadaku, niscaya aku beri dia sesuatu yang lebih baik daripada yang aku berikan kepadanya. Orang yang berdoa kepadaku, keutamaan kalam Allah terhadap kalam lainnya
seperti keutamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya. Diulang dari Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu an, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb tabarakallahu taala berfirman, barang siapa yang karena kesibukannya membaca Al-Quran tidak punya waktu untuk berzikir dan berdoa kepadaku, niscaya aku beri ia sesuatu yang lain baik daripada yang aku berikan kepada orang yang berdoa kepadaku, keutamaan kalamullah terhadap kalam lainnya seperti keutamaan Allah SWT terhadap seluruh makhluknya. Hadis riwayat Tirmizi, Darimi, Baihaqi dan dari kitab Asy-Syu'ab.